menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal lughat. Dari bismillah ini, huruf ba yang ada pada permulaan kalimat bismillah itu bukanlah harf dari huruf hijaiyah. Bahkan bermakna harf. Di dalam bahasa Arab selain berarti dengan, juga diartikan makna. Dan sebagian huruf hijaiyah selain sebagai alamat juga memberi makna. Dari antara huruf-huruf tersebut, huruf ba juga termasuk di dalamnya. Ini juga merupakan harf kedua dari huruf hijaiyah dan bermakna juga dari antara huruf yang artinya dengan dan menolong. Dan diterjemahkan secara kata atau lafaznya adalah dengan dan dari. Akan tetapi dikarenakan dari lafaz fadzal ini maknanya tidak jelas, maka diterjemahkan dengan menyebut. Karena dari segi makna itu mengandung kedua-duanya, maka itu lebih cocok. Maksud ayat ini adalah dengan menyebut nama Allah dan memohon pertolongan kepadanya, aku mulai membaca kalam ini. Ba adalah salah satu huruf dari huruf jarrah, yakni bila huruf ini disatukan dengan suatu isim, maka huruf terakhir dari isim itu akan bertanda kasroh. Menurut kaidah bahasa Arab, umumnya sebelum huruf ini ada tersembunyi suatu maksud yang dizahirkan sesuai mafhum daripada kalimat ini. Sebelum ayat ini, sebagian orang menzahirkannya dengan iqra'a ya isra', yakni bacalah atau mulailah. Dan karenanya ayat surah Al-Alaq ini menjelaskan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Lafaz itulah yang dijelaskan di sana, atau lafaz yang maknanya akan dizahirkan. Kemudian Zamakhsyari mengganti yang mahzub pada iqra ya isra yang adalah sigah amr dengan aqra ya asyra yang adalah sigah mudhari yang berarti aku baca atau aku mulai. Dan tempatnya diusulkan setelah bismillah, yakni ketimbang aku membaca dengan menyebut nama Allah, lebih tepat dengan menyebut nama Allah aku membaca. Alasannya adalah supaya penekanannya itu terletak pada nama Allah. Tetapi jika kata aku baca diletakkan lebih awal, maka penekanannya itu terletak pada kata aku membaca. Pendapat Zamakhsyari ini cukup baik. Saya pun dalam menerjemahkan memakai makna ini, yakni Hadrat Khalifatul Masih kedua mengatakan bahwa saya di dalam menerjemahkan ini memakai makna apa yang dijelaskan oleh Zamakhsyari ini. Zamakhsyari berkenaan dengan kata iqra yang terletak di awal surah Al-Alaq mengatakan bahwa penekanan pada iqra di sana itu dibenarkan. Karena Rasulullah SAW menolak terus untuk membacanya ketika pertama kali ayat ini diturunkan melalui Jibril. Kitab Bukhari. Tetapi pada bismillah penekanan tidak diberikan pada kata membaca. Bahkan maksud penekanannya adalah pada kalimat dengan menyebut nama Allah. Aku membaca. Karena itu di sini kata membaca belakangan ditetapkan sebagai mahzub yang lebih tepat. Kemudian tasyri' atau penjelasan dari Zamakhsyari ini pun sangat baik sekali. Dan dalil-dalil bismillah yang saya jelaskan kembali persis seperti apa yang telah diterangkan oleh beliau itu. Selanjutnya ismun. Ism dari kata bism adalah gabungan dari huruf ba dan ism. Setelah huruf hamzah pada ism itu dihilangkan, maka jadilah bism. Di dalam bahasa Arab, hamzah sering tidak diucapkan dan dinamakan hamzah wasal. Pada bismillah, hamzah pun tidak ditulis. Alasannya banyak dijelaskan oleh para ulama sharaf nahwu. Nasai dan Ahfaz berpendapat bahwa dimanapun ada lafaz ism, sebelum semua nama Allah, maka hamzahnya tidak ditulis. Tetapi Farra berpendapat bahwa di sini adalah hazaf. Untuk hal ini ada referensi yang telah membuktikannya. Kami memang akan menyembunyikannya pada bismillah, tetapi sifat yang lain sebelum alaih dikarenakan melakukan hal seperti itu tidak terbukti referensinya, maka kami tidak akan meninggalkan menulis hamzahnya. Ini keterangan dari Bahrul Muhit halaman 16. Pemirsa MTA yang budiman. Selanjutnya arti isim dan pembentukannya. Isim artinya sifat atau nama. Ini menurut keterangan dari kamus. Lafaz isim terbentuk bukan dari huruf alif, sin, mim, tetapi dari waw, sin, mim. Atau sin, mim, waw. Waw adalah perubahan dari alif.
Mereka yang menyatakan bahwa isim itu terbentuk dari waw sin mim mengartikannya tanda atau alamat. Karena wism artinya tanda dan alamat. Akan tetapi mereka yang mengatakan isim itu terbentuk dari waw mim sin mengartikannya tinggi. Ini berdasarkan keterangan dari Aqrabul Mawarid. Selanjutnya kata Allah. Allah adalah nama zat yang maha suci, azali, abadi, hayyul qayyum, malik, dan khalik, Rabb semua makhluk. Nama Allah adalah isim zati, bukan isim sifati. Selain bahasa Arab, tidak ada didapati nama zati sang khalik wa malik pada suatu bahasa lain. Hanya pada bahasa Arab itu terdapat bahwa Allah adalah satu isim zati yang khusus diperuntukkan bagi satu-satunya sang pencipta. Dan itu disebut sebagai nama. Lafaz Allah adalah isim jamid, bukan isim mustaq. Yani lafaz Allah itu tidak lahir atau tidak terbentuk dari suatu lafaz lain. Dan tidak pula suatu lafaz lain dapat terbentuk daripadanya. Sebagian orang berkata bahwa lafaz Allah ini adalah mustaq dari laha yalihu, yang artinya tinggi dan mulia. Aqrabul Mawarid. Tetapi ini tidak benar. Ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu terbentuk dari laha yaluhu, artinya bersinar. Dan lahallahul khalaqa, yani Allah menciptakan makhluk. Tetapi di dalam lisanul Arab tertulis bahwa arti ini tidak dikenal. Maka keterangan yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu terbentuk dari laha yaluhu itu sungguh-sungguh tidak benar. Ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa lafaz Allah adalah bahasa asing yang lahir dari lafaz bahasa Suryani, yaitu laha. Namun ini juga tidak benar karena di dalam bahasa Suryani lafaz itu tidak dikenal. Ternyata pendapat para peneliti dari barat itu lebih cocok, yakni lafaz Allah itu berasal dari lafaz bahasa Arab itu sendiri, yaitu ilahun. Lebih dekat dengan permulaan akar kata. Kemudian Noldek, seorang ilmuwan Jerman juga menulis bahwa lafaz ilahun dari bahasa Arab dan bahasa Ibraninya KL yang sejak zaman dahulu terus dipakai. Kemudian bahasa Ibrani terpisah dari bahasa Arab. Bahkan lama sebelum itu pun lafaz ini sudah dipakai di dalam bahasa-bahasa Sami. Ini menurut keterangan dari Ensiklopedia Biblika Jilid 3 di bawah judul Names, yakni pembahasan tentang nama-nama. Pemirsa MTA yang budiman, selanjutnya kata Ar-Rahman. Ar-Rahman ini berasal dari kata rahma dengan timbangan fa'lan, dan ini mengandung arti penuh dan unggul di atas semua yang lain berdasarkan keterangan Bahrul Mukhit halaman 17. Maka Rahman berarti zat pemilik sifat rahim yang sangat luas meliputi segala sesuatu. Hanya dialah zat yang tidak pernah berubah dan disebut ghair mustaq, yang dapat memiliki sifat rahim ini karena setiap orang tidak bisa menuntut rahim sebagai haknya. Selanjutnya Ar-Rahim. Ar-Rahim juga berasal dari kata rahma dengan timbangan fa'il yang di dalam maknanya terdapat mafhum, perlakuan yang berulang-ulang dan berubah sesuai tuntutannya. Ini juga menurut keterangan dari Bahrul Mukhit halaman 17. Maka artinya adalah sifat zat yang memberi ganjaran atau balasan baik kepada yang berhak menerima rahim dan berulang-ulang rahim itu diturunkan kepadanya. Kemudian pakar ilmu saraf nahu yang sangat terkenal Imam Abu Ali Al-Farisi berkata, Ar-Rahmanu ismun amun fi jami'i anwa'ir rahmatihi yahtassu bihi Allahu ta'ala war-rahimu annama huwa fi jihatil mu'minin wa qala ta'ala kana bil mu'minina rahima. Fathul Bayan halaman 25. Yani Ar-Rahman adalah isim yang meliputi segala macam rahmatnya yang khusus berkenaan dengan Allah Ta'ala saja. Sedangkan Ar-Rahim itu berkaitan dengan orang-orang mukmin saja. Yani rahmat zat yang maha rahim itu dikhususkan turun kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga meriwayatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahmanu rahmanud dunya war-rahimu rahimul akhirah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sifat Ar-Rahman berkenaan dengan rahmat untuk dunia. Sedangkan sifat Ar-Rahim berkenaan dengan rahmat untuk akhirat. Ini keterangan berdasarkan dari Bahrul Muhit halaman 17. Jadi dari sini pun dapat diketahui bahwa Ar-Rahman berarti pemberi rahmat tanpa syarat, karena rahmat semacam ini kebanyakan turun di dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim
Berarti pemberi rahmat sebagai ganjaran atau balasan atas perbuatan baik. Karena akhirat adalah tempat pembalasan. Jadi berdasarkan keterangan-keterangan ini semua jelas sekali. Dari sifat-sifat Allah Ta'ala dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA yang budiman, demikianlah untuk episode kali ini yang dapat disampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya.